Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Pernah gak sih guys kalian tuh scroll santai di internet, terus tiba-tiba nemu sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri atau bahkan sampai bikin nyesek seharian. Internet emang penuh hiburan ya, tapi di balik sana jelas ada banyak kisah-kisah nyata yang jauh lebih serem lagi guys. Bahkan kadang sampai bikin gue mikir, kok bisa ya kejadian kayak begini? Nah, itulah yang mau kita bahas sekarang. Hai, gue Andre di Calon Sarjana dan inilah beberapa kisah nyata paling mengerikan yang bisa kalian temukan di internet. Nomor 7. Halloween berdarah. Kejadian kali ini masih dalam suasana Halloween di kota Edinburgh. Ya coba sekarang gue tanya pada kalian deh, apa yang ada di bayangan teman-teman nih kalau lagi Halloween? Banyak hiasan-hiasan seram dan juga orang-orang yang pada pakai kostum gitu kan? Ya itu juga lah teman-teman yang mungkin ada di kepala beberapa remaja waktu lagi mau pergi ke pesta Halloween ini. Waktu lagi jalan rame-rame, mereka tuh mengira kalau yang ada di tengah jalan ini adalah properti Halloween. Makanya mereka pada nyamperin lah tuh dan juga berusaha buat mindahin karena letaknya ada di tengah jalan. Cuma ternyata waktu mau diangkat, hal ini sama sekali bukan properti Halloween teman-teman. Iya, yang mereka pegang ternyata tuh adalah tubuh manusia beneran. Setelah itu, polisi pun langsung segera menutup TKP-nya. Serta video kejadian ini tuh pun mendadak viral di media sosial. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, korbannya itu ternyata adalah seorang kakek-kakek berusia 74 tahun yang tewas gara-gara tertabrak bis sebelumnya. Tubuhnya jelas dalam kondisi mengenaskan dan polisi kini sedang melakukan penyelidikan tuh teman-teman secara menyeluruh untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Serem banget kan? Orang-orang yang awalnya mikir ini tuh adalah properti Halloween, malah nyatanya adalah korban kecelakaan beneran guys. Nomor 6. Kecelakaan pesawat. Pada tanggal 4 Juli 1994, suasana ceria perayaan Hari Kemerdekaan Amerika yang dilakukan di kota kecil Silly Lake di Montana berubah tuh jadi tragedi yang mengerikan. Sebuah pesawat yang diterbangkan oleh Louis W. Lindemer tiba-tiba aja terbang sangat rendah teman-teman dan nyustruk langsung ke tanah di sana. Instead, he dropped the whole plane. Nah, menurut kesaksian warga dan juga bukti videonya, pesawat itu terbang rendah dan juga lambat sambil menjatuhkan bola-bola pingpong dari tabung logam besar yang dipasang di sayap kanannya. Awalnya, aksi ini tuh dilakukan untuk hiburan buat anak-anak yang lagi berlibur. Nah sayangnya, pesawatnya tiba-tiba miring ke kanan tuh teman-teman. Terus menukik ke bawah hingga akhirnya menabrak pepohonan, lalu pagar kawat setinggi 3 meter dan juga meluncur ke lapangan tenis di sana. Pilotnya pun langsung meninggal di tempat juga. Namun ajaibnya, tidak ada satupun anak-anak ataupun orang lainnya yang tewas dalam kejadian tersebut. Pemeriksaan terhadap bangkai pesawat pun juga mengungkapkan fakta yang sangat menarik nih teman-teman. Ternyata tidak ada kerusakan mesin ataupun gangguan kendali, makanya kecelakaan ini tuh disimpulkan oleh pihak berwenang sebagai murni kesalahan pilotnya saja. Menurut hasil otopsi rumah sakit, pilotnya juga dalam keadaan sehat dan juga bugar karena tidak ditemukan adanya pengaruh alkohol atau obat-obatan yang ada di dalam tubuhnya. Memang mungkin lagi hari apesnya aja kali ya. Ya, meskipun pilotnya juga punya pengalaman terbang lebih dari 4.000 jam, ternyata tidak menjamin tuh guys, acara yang harusnya jadi hiburan ini bakal berjalan lancar aja ya. Tapi yang bikin gue lega, tidak ada satupun orang-orang di sana yang terluka. Instead, he dropped the whole plane. Nomor 5. Baterai dan lift. Pada bulan Oktober tahun 2021 di China sana, pernah terjadi peristiwa mengerikan dalam sebuah lift di sana teman-teman. Seorang pria berusia 28 tahun membawa baterai sepeda listrik ke lantai atas untuk diisi ulang. Sayangnya tapi setelah pintu liftnya tertutup, tiba-tiba baterai litium itu meledak dan api pun langsung memenuhi ruang sempit di dalam lift di sana. Dalam sekejap, lift itu berubah menjadi oven yang membakar tubuh sang pria.
Bahkan ketika liftnya sampai di lantai tujuan, dua orang yang sedang menunggu di lift di sana tuh dibuat bingung semua karena melihat tubuh seorang pria yang telah hangus terbakar. Meskipun sempat dirawat selama 28 hari dengan penuh penderitaan di rumah sakit, tapi sayangnya teman-teman, nyawa pria ini tidak berhasil diselamatkan. Namun pertanyaannya sekarang, apakah boleh bawa baterai ke dalam lift? Soalnya banyak yang bilang juga tuh kalau baterai ini meledak gara-gara medan magnet di liftnya itu. Cuma menurut hasil investigasi polisi sih bilang kalau penyebab dari ledakan ini adalah kerusakan internal pada baterainya. Jadi kalau ditanya tuh boleh apa enggak, kayaknya harus dicek dulu ya guys kondisi baterainya tuh masih bagus atau enggak. Oke? Nomor 4. Senjata maut. Kita semua tahu lah ya kalau senjata api itu sangat berbahaya dan juga tidak boleh sembarangan dipegang. Nah, kejadian di Taiwan ini soalnya bener-bener tragis banget teman-teman. Jadi, tepat di malam Halloween, ada seorang pria tuh berusia 43 tahun yang merupakan seorang kriminal lagi mengadakan pertemuan dengan gengnya di apartemennya sendiri. Waktu itu ada 4 orang, di mana 2 diantaranya masih remaja. Entah karena iseng, mabuk atau pengen pamer, tapi sang pemilik apartemen itu mulai mengeluarkan salah satu koleksi senjatanya itu. Tapi disinilah katanya dia bilang kalau senjatanya itu rusak dan juga tidak bisa dipakai. Sampai akhirnya dia berani lah guys buat nempelin pistolnya ke dahinya sendiri dan... Iya, dia pun langsung meninggal di tempat. Kejadian ini menjadi salah satu rekaman CCTV yang paling mengerikan yang pernah ada. Orang-orang di sana pun langsung panik lah. Meskipun sudah dipanggil ambulans, namun luka pria itu terlalu parah teman-teman sehingga nyawanya jelas tidak bisa diselamatkan. Ya, tragedi ini guys jadi gambaran sempurna kalau kesombongan dan juga kelalaian saat megang senjata api itu bisa membawa maut ya. Bodoh banget kan sebenarnya kalau dipikir-pikir. Nomor 3. Misteri Steven Lindsay. Steven Lindsay adalah seorang pria baik teman-teman yang juga disukai oleh banyak orang. Nah, pada tahun 2002 saat berusia 28 tahun, dia ditemukan tewas tertembak tuh di dalam sebuah mobil van di sebuah tempat parkir di Ohio, Amerika sana. Polisi pun ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Mereka juga sempat mencurigai Neil Anderson, tapi tidak pernah ada bukti kuat untuk menangkapnya. Nah, kasus ini pun tuh guys tidak pernah terpecahkan selama lebih dari 20 tahun ya. Barulah pada tahun 2023 saat Neil sudah sakit parah dan juga hampir meninggal, dia tiba-tiba mengaku kepada saudaranya bahwa dialah pelaku pembunuhan Steven itu. Dan tahu nggak motifnya apa? Gara-gara Steven ini punya utang sama dia guys. Namun sayangnya, pengakuan ini baru disampaikan kepada polisi pada November 2024 atau 1,5 tahun setelah Anderson meninggal dunia. Gila banget kan? Setelah 23 tahun tuh guys, keluarga tidak nemuin kepastian apa-apa, tiba-tiba ada yang ngaku kayak begitu coba. Dan sedihnya dia nggak bisa diadilin karena sudah meninggal dunia. Ya, semoga keluarganya Steven bisa tenang lah ya setelah tahu semua kebenaran ini. Nomor 2. Pesta berujung maut. Sebuah malam yang harusnya menjadi kenangan indah malah berubah tuh teman-teman menjadi tragedi yang tidak pernah terlupakan. Pada malam di tanggal 31 Agustus 2012, 65 pelajar SMA dari New York naik party bis bertingkat menuju pesta Sweet 16 di New Jersey sana. Ya layaknya party anak SMA aja lah. Di dalam bisnya mereka tuh masang musik kenceng-kenceng, lampu disco dan juga sembari ketawa-tawa mengisi perjalanan malam itu. Tapi bagi Daniel Fernandez, malam itu menjadi malam terakhir dalam hidupnya guys. Di lantai atas bisnya, Daniel dan juga beberapa temannya mencoba membuka pintu darurat di atap sana. Udah sempat dilarang juga sama supir bisnya, cuma dia tetap tuh ngeyel dan maksa buat membuka pintunya. Nah sayangnya saat Daniel keluarin kepalanya, bisnya ini lagi deket jembatan layang gitu dan Daniel jelas tidak sempat menarik kepalanya kembali. Seketika suasana berubah menjadi panik. Tim medis pun langsung buru-buru datang ya. Tapi sayangnya hal itu sudah terlambat semua teman-teman dan Daniel pun tewas seketika. Kematian tragis ini tentu menjadi kabar buruk buat sekolah dan juga keluarganya. Ya hanya karena kesalahan kecil, nyawa pun harus jadi bayarannya.
jangan dicontoh ya teman-teman. Kalau mau happy-happy, yang wajar-wajar aja lah. Nomor 1, wahana tragis. Dan nomor terakhir kali ini guys adalah salah satu tragedi yang paling menyeramkan yang pernah terjadi di taman hiburan. Kejadiannya terjadi pada tanggal 28 Juli 2019 di Uzbekistan sana ya. Hari itu banyak keluarga datang untuk bersenang-senang menikmati wahana, dimana salah satunya adalah wahana pendulum yang cukup ekstrim dan juga baru, sehingga banyak orang yang ngantri pengen mencoba. Cuma sayang guys, inilah yang terjadi. Waktu wahananya berayun tinggi, tiba-tiba aja terdengar suara retakan yang keras. Dan dalam hitungan detik doang, wahana yang penuh dengan penumpang terlepas di udara. Suara tawa pun langsung berubah menjadi jeritan. Dan yang lebih sedihnya lagi, di antara korbannya itu ada seorang gadis 19 tahun bernama MH yang meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Sedangkan sisanya mengalami beberapa luka serius saja. Dan mau tahu nggak yang lebih mengejutkan lagi apa? Sebulan sebelum kejadian, pihak berwenang sebenarnya sudah menerima laporan soal masalah keamanan wahana ini, tapi tidak ada tindakan nyata yang diambil tuh teman-teman. Dan akhirnya nyawa seseorang harus melayang karena kelalaian mereka. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.